an la ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa an la yakuna ma'muman wa an la umiyan wa an la yataqaddama ala imamihi fil mawqif wa an ya'lama intiqalati imamihi wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in takriban ila akhir anqal. Pasal berikutnya adalah syarat-syarat menjadi makmum. Ada 11 ya. Jadi makmum saja itu ada syaratnya, apalagi jadi imam ya. Karena makmum itu hanya mengikuti saja apa yang dilakukan oleh si imam. Imam ruku pokoknya, imam sujud, imam duduk. Tapi kalau imamnya bukah jangan diombati. Meskipun jadi makmum, aku makmum jadi imamnya bukah, umat bukah juga. Masya Allah. Jadi memang ada kisah nih, ya kisah orang ini masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, kemudian menjadi imam jenazah. Ini kisahnya nih. Minta itu kisah paloi kapan? Masuk masjid menjadi imam jenazah. Di saat inya sembahyang jenazah tadi itu pakai ruku dan sujud. Nah ini imamnya ini bungul ini karena mengerti ini. Udah imamnya bungul, makmumnya umpat bungul juga. Karena imamnya pakai ruku dan sujud, ya makmumnya umpat juga. Karena kan namanya nggak makmum. Ya karena aku sih umpat aja. Ngarannya makmum ya umpat aja. Ruku juga, sujud. Wah, masya Allah. Akhirnya si imam tadi sehabis selesai melaksanakan sembahyang itu ditakuni sama jamaahnya. Kenapa Pak Imam jadi seumuran aku ini menyolatkan jenazah hanyar ini pakai ruku, pakai sujud? Biasanya kami 4 takbir saja, ini 4 rakaat. Ada apa ini sampai 4 rakaat ini? Anu jadi si imam, ya. Ini jenazahnya banyak dosanya. Jadi kalau kada pakai ruku, pakai sujud, kada diterima. Supaya diterima, maka pakai ruku, pakai sujud. Akhirnya si imamnya keluar diumpati juga. Wah, kita umpat imam ini jar. Sampai keluar meninggalkan masjid itu, masjidnya roboh langsung. Masjidnya roboh, tapi ada bagusnya. Ya, keluaran imamnya sama makmumnya seberataan, masjidnya runtuh masjidnya. Nah itu jangan diumpati yang begitu. Ya, sekiranya keluar daripada aturan jangan diumpati meskipun dia imam. Ya. Artinya kalau imamnya bekantut, masa kita umpat bekantutan juga? Nah, tapi ada beberapa kriteria sesuai dengan syurut dan rukunnya itu kada boleh kita mengingkari. Ya, kada boleh mengingkari, la yukhaliful imam. Tidak boleh si makmum itu ya menyelisihi si imam, harus mengupati si imam. Contoh, 1, an la ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairi. Yang pertama adalah si makmum tugasnya tidak mengetahui salatnya si imam apakah dia itu ya bihadatsin aw ghairi, ada najis atau dengan bentuk yang lainnya. Nah itu. Karena kalau mengetahui ada najisnya si imam berarti kada sah si makmum salatnya. Jangan ya, kita tidak mengetahui itu si imam itu batal atau enggak, tidak mengetahui. Batalnya disebabkan inya bekantut atau bekamih atau behira atau mungkin dengan yang lainnya. Atau tertimpa tai cicak. Kita kada tahu.
Wah, kita kada tahu. Si makmum kada tahu, kada mengetahui itu. Kalau sampai mengetahui ada sesuatu yang dapat membatalkan si imam, kita tahu tuh. Mula-mulanya si imam itu bagus aja. Artinya terlepas daripada kotoran, terlepas daripada najis, berarti kan sah-sah saja tuh pada saat itu. Tiba-tiba ada cicak atau burung pas masuk, masih burung tadi ngingingin, keliling toap di dalam masjid nih, ya akhirnya behera, pas beheranya takana kepalanya si imam atau takana bagian anggota tubuhnya si imam. Si makmum yang di belakangnya tahu, ini kenapa ada kotorannya nih? Nah, kalau tahu ada kotorannya, ada najisnya, maka spontanitas itu si imam batal sembahyangnya. Si makmum pun kalau melanjutkan mengumpati sidin jadi batal juga, karena mengumpati imam yang batal. Jadi bib kayak apa? Sembahyang seorang kah? Ia mau kada mau. Alternatifnya ada dua. Kalau kada membatalkan sembahyangnya, berarti niat mufaraqah. Niat mufaraqah itu niat terpisah dari si imam. Sengaja aku memisahkan diri dari si imam. Jadi ini sholat sorangan aja sudah. Ya. Sekalipun imamnya kan belum tahu tuh. Imamnya belum tahu. Jadi kita sholat berdahulu. Cuman kalau pas di suara yang nyaring itu jangan dibikin saingan. Iya, bikin saingan itu artinya pas sembahyangnya isya, seumpama isya. Kita paling muka di saf yang paling pertama. Tek. Di rakaat pertama kita melihat si imam itu takana tahi cicak. Tung, kan batal tuh. Si imam kan gak tahu. Karena takanannya bukan ke hidung. Kalau takana ke hidungnya si imam, tahu sidin. Ya. Wah, kacau ini. Tai cicak ini. Batal tuh. Iya, berarti ini membatalkan sembahyangnya, spontanitas. Ini kada tahu hinggapnya itu si tahi itu di sini kah atau di sini kan kada tahu. Karena cicak atau burungnya tadi itu di atas tadi. Tung, langsung kena kapeanya. Si makmum tahu tuh. Nah, begitu tahu si makmum, langsung makmum mufaraqah. Karena si imam tahu, kada tahu si imam langsung aja tuh sembahyangnya jadi imam. Ya, si makmum yang tahu tuh membatalkan. Kalau yang kada tahu, ya kada kawa kita memberitahu. Woi, niat mufaraqah ya. Batal berarti tuh. Si imam dia. Si imam takana tahi cicak. Niat mufaraqah aja kita. Yang di belakang niat mufaraqah lah. Jar langsung itu batal sebenarnya. Iya, semuanya batal kalau yang begitu tuh. Jadi jangan diberitahu. Kita yang tahu itu yang membatalkan. Yang kada tahu biarkan aja karena kada kawa memberitahu. Kita langsung sholat berdahulu karena mufaraqah tadi. Sengaja akut terpisah dengan imam lillahi ta'ala. Langsung kita baca seorang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketika kita membacanya itu suaranya menyaingi si imam. Imamnya kancang suaranya, ini mentang-mentang sudah mufaraqah, beradanya di belakang imam lagi kancang juga. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai imam yang aslinya kalah suaranya. Kada boleh itu. Iya, karena si imamnya bingung lagi sembahyang. Kenapa ada imam di atas imamnya? Wah, ini pemboikotan ini. Ada boleh. Pokoknya pakai suara sirron, langsung berdahulu sembahyang. Sehabis itu assalamualaikum. Jangan buka dulu, menghadangi si imam sampai tungtung sembahyangnya. Sehabis tungtung sembahyangnya dijawil dari belakang. Maaf, ulun tadi mufaraqah mamai karena melihat ada tahi cicak di kupi-apian. Coba lihat. Astagfirullah. Di rakaat berapa ini? Aku takana cicak nih, tahi cicak. Di rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi rakaat pertamanya selesai. Nah, jadi si imam, sudah kita jadi
sembahyang ulang 3 rakaat karena yang 1 rakaat sudah tadi. Kada bisa begitu. Diberitahu si imamnya, imam mohon maaf pian takana tahi cicak. Oh iya kajar. Apabila pas di rakaat kedua sehabis imbabada rakaat yang pertama. Jadi kayak apa nih? Ya diulang lagi sembahyangnya, diumumkan ke si makmum. Ma'asyiral makmumin, wahai para makmum sebaratan, ulun memberitahu dengan pianlah bahwasanya sembahyang kita pada malam hari ini diulang. Loh, kenapa Pak Imam? Karena ulun takana tai cicak. Di mana? Di Kopiah. Ada saksinya, ada buktinya, bukan saksi lagi. Tuh tai cicaknya tuh gonol. Ini cicak raksasa kayaknya nih. Tuh ini yang tahu tuh. Nah, sudah aja diulang lagi sembahyangnya. Kalau yang tadi mufarokoh kada usah diulang lagi, ini sudah sembahyang. Cuman boleh saja. Sekarang masalahnya orang yang sudah sembahyang hendak umpat sembahyang lagi, itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh ngambil barokah. Biasanya kayak kita nih sudah sembahyang, sembahyangnya sesama kita. Tiba-tiba ada imam, ada ustadz, ada guru nih. Oh jadi guru, ayah komat ya. Guru sembahyang kak? Aku sembahyang. Allahu Akbar jadi muridnya nih. Nah kita nih yang sudah sembahyangan tadi boleh umpat lagi. Umpat lagi. Niatnya ya niat sama. Kalau isya ya isya, maghrib ya maghrib, subuh ya subuh, duhur ya duhur, asar ya asar. Lantas lebih baik kalau begitu caranya, kena yang bujur nang mana? Ya, apakah dua-duanya jadi wajib? Bujur dua-duanya nyaman aja. Kalau begitu bisa diulang-ulang biar 10 kali, jadi 10 kali dapat wajib. Nah ini kan sudah sembahyang kami. Nah umpat lagi dengan pian ini. Kayak apa ini? Jadi dua-duanya bujur kah? Bujur dua-duanya. Aku mengambil barokah dari imam, dari ustadz, dari guru ini. Aku sembahyang pulang kada sunnah, niatnya wajib sama dengan pian. Hasilnya kayak apa? Apakah hasilnya wajib apa sunnah? Hasilnya itu ulama fikih menyatakan yang satunya wajib, yang satunya lagi jadi sunnah. Cuman kada tahu, kada diberitahu yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Jadi secara otomatis begitu kita habis sembahyang duhur lagi karena ada ustadz, atau sembahyang maghrib, habis maghrib subhanallah datang tamu dari Mesir, sumpah tamunya bulangnya gonol. Wah ini anu jar berdapat dengan Syekh Zuhaili. Wah ini ulama besar, Syekh muridnya Syekh Al-Jumat di Mesir. Wah ini ulama besar ini. Langsung kita ulun umpat lagi dengan pian sembahyang berjamaah. Katujuh juga itu burung tuh hendak menuntut ilmu juga. Jar kami hendak umpat juga jangan bebuhan pian sembahyang. Loh bebuhan pian sudah ada bapak umpat kita jadi sembahyang lagi. Ya, cuman yang satunya jadi wajib, yang satunya jadi sunnah. Yang sunnah yang mana, yang wajib yang mana, rahasia Allah. Cuman keputusannya begitu. Ya. Keputusannya apabila demikian, maka yang satunya jadi sunnah, yang satunya jadi wajib. Ya. Cuman kita kada tahu mana yang sunnah dan mana yang wajibnya. Tapi salah satunya ada yang begitu. Jadi intinya kalau demikian tidak gratis, tidak salah, kan kita mendapatkan tambahan pahala. Tambahan pahalanya itu ya seharusnya dapat yang wajibnya saja, ini dapat pahala yang sunnah. Padahal niatnya niat wajib, dapat pahalanya pahala sunnah. Nah, itu. Jadi ini bisa dijadikan tebak-tebakan sembahyang apa yo? Niatnya niat wajib, dapatnya pahala sunnah. Nah, itu sembahyang yang sudah sembahyang umpat sembahyang lagi. Nah, itu ya. Sama niatnya 2 rakaat tapi sholatnya 4 rakaat. Sholat apa itu? Tebak-tebakan. Niatnya 2 rakaat nih, rakaataini ya, makmuman lillahi taala. Begitu sudah selesai kenapa jadi harus 4 rakaat? Sholat apa itu? Sholat Jumat masbuk. Sholat Jumat
masbuk. Apabila kita nang lalakian, bibinian kan kada wajib. Nang lalakian masuk ke masjid hendak sembahyang Jumat di masjidnya Karpotek. Sampai ke sana imamnya kelajuan. Ya, sudah sampai ke masjid. Nah, baru Allahu Akbar, imam sudah ruku, sudah sujud. Nah, tertinggal 1 rakaat. Ya, naik lagi kita sudah padahal niatnya usolli fardhu jum'ati rakaataini ma'muman lillahi taala. Allahu Akbar. Karena dapatnya cuma 1 rakaat, begitu salam si imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita si makmum tadi kada boleh menambahkan 1 rakaat. Nih, jadi 2 rakaat kan pada umumnya sembahyang Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi pada kesempatan itu kada boleh 2 rakaat, harus 4 rakaat. Karena tertinggal 1 rakaat. Lain kalau tertinggalnya begitu masbuk kada 1 rakaat, artinya cuman masbuk tertinggal Fatihah saja. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, ruku, 4 ruku. Nah, itu 4 ruku. Kada suah baca kada bisa buat doa iftitah, kada Fatihah, kada juga kada suah. Jadi langsung Allahu Akbar. 4 dengan si makmum si imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 salam, dapat 2 rakaat. Padahal kita mendapatkan si imam itu pada waktu ruku. Fatihahnya padahal wajib. Kalau kita sembahyang sorangan kada bebacaan Fatihah, kada sah. Nang rakaat pertama harus ditambahi lagi rakaat di berikutnya. Amun yang ini sah. Ya, kita dapatnya ruku sah. Dapat 2 rakaat. Padahal kada membaca Fatihah. Ya, kok bisa? Bisa. Kenapa? Ditanggung sama imam. Ditanggung sama imam. Begitu. Kalau yang dapatnya 1 rakaat tadi, maka harus meneruskan tambahannya itu sembahyang duhur. Jadi ditambah 3 rakaat, bukan 1 rakaat, jadi 2 rakaat. Jadi tambahannya 3 rakaat. Niatnya 2 rakaat. Nah, itu tebakannya sembahyang apa niatnya 2 rakaat, tapi pelaksanaannya 4 rakaat. Oh, sembahyang Jumat yang masbuk, yang tertinggal 1 rakaat, maka dia mendapatkan sholatnya jadi sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat, pahalanya pahala Jumat. Gitu tuh, aneh jadi Masya Allah, luar biasa. Dapat semuanya berarti seberataannya. Pahala Jumat, sholatnya sholat zuhur. Jadi dua-duanya dapat. Cuma biar dapat begitu aku hendak masbuk aja kayaknya. Jangan. Jangan, sudah nyaman 2 rakaat Allah berikan keringanan. Jangan mencari-cari yang 4 rakaat. Nah, seperti itu. Jadi harus mengetahui batal dan tidaknya si imam. Ya, dan jangan dicari-cari tahu batalnya si imam, jangan dicari-cari. Kalau nggak ada tahu sudah, selagi kita kada tahu dan tidak diberitahu sama si imam, maka sembahyang kita sah pada kenyataannya. Sekalipun karena kalaunya ada pembatalan pada si imamnya kantut seumpama, cuman kada bepadah sidin, kada bepadah di rumah bekodok. Aku mau kodo aja di rumah, supan aku tadi itu sebelumnya ditahan-tahan kada kawa sakit parut dia. Sedikit aja pengkantutnya. Mau sedikit mau banyak nengarannya kantut, itu ya membatalkan qaliluhu wa kathiruhu sawa. Ya, sedikit banyaknya sama. Apabila tak keluar, aku ini bukan kantut yang tak keluar dari dubur itu, tapi duit 100.000. Kayak apa itu? Duit 100.000 tak keluar dari duburnya, itu kayak apa itu? Bukan 100.000 lagi, dolar, $100 keluar. Batalkah sholat ininya, wudunya? Ya, bro. Ya, dolar. Bukan rupiah lagi, dolar. $100 tak keluar dari ininya, dari duburnya tuh.
Kada ada kotorannya, kada ada harum. Biasa yang keluar dari situ kan kada harum. Ini harum. Harumnya itu kayak macam harum Casablanca. Harum $100 pulang. Kayak apa itu? Wah, itu bisa-bisa WC-nya spesial tuh. Setiap behera $100, $100. Apapun jenisnya, mau amas kayak yang keluarnya, mau intan kayak yang keluarnya, mau duit kayak yang keluarnya, yang keluar dari situ tetap membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, berarti kalau pas lagi sembahyangnya secara spontan jadi batal. Nah, cuman berdiaman si makmum si imam itu kada berkekesahan. Amunnya kada berkekesahan, sidin mengkodol seorang, sholatnya si makmum gimana? Sah apa kada? Imamnya batal. Yang tahu si imam, aku sengaja aja kada diberitahu karena yang tak keluarnya $100. Ya, habis itu tak keluar lagi intan. Tak keluar lagi emas. Hebat benar isinya tuh. Apa yang dihantupnya? Yang dimakannya itu apa? Tak keluar $100, tak keluar intan, tak keluar lagi emas, terakhir tak keluar 100.000. Aduh, kayak apa itu? Si makmum kada tahu tuh, kada tahu. Dan kada diberitahu si makmum. Kira-kira sembahyang si makmum ini nasibnya kayak apa tuh? Sah apa kada? Kenapa sah? Karena kada tahu. Sah. Iya, sah, hakikatnya kada sah karena mengumpati nang kada sah sembahyangnya. Kok bisa sah? Satu, kada tahu, kedua ditanggung si imam. Jadi suatu saat nanti si imam yang menanggung. Kalau yang ditanggungnya kebaikan, ya berarti untung si imam. Kebaikan yang ditanggung kayak tadi tuh. Ya, kita kada baca Fatihah. Kada baca juga doa iftitah. Langsung ruku saja. Kalau sembahyang sorangan itu kada sah. Rakaat itu harus ditambah lagi berarti. Karena belum membaca Fatihah. Fatihah kada bisa diganti, harus dibaca. Kecuali itu, kita umpat dengan si imamnya langsung ruku, begitu kita takbir itu kita langsung umpat ruku, berpingkut dengan si imam. Umpat ruku aja, maka dihitung 1 rakaat itu. Ya, kenapa? Ditanggung sama si imam, ditanggung dalam hal kebaikannya. Nah, ini kalau si imamnya batal tapi kada bepadah, si makmum kan diberitahu sembahyang si makmum sah, ditanggung sama si imam. Siapa yang menanggung si imam? Menanggung apanya? Menanggung keburukan si imam, si makmum. Karena ini sebujurnya kada sah sembahyangnya si makmum. Karena mengumpati yang batal jadi batal. Nah, kalau kada muparokoh, secara otomatis itu batal sembahyangnya kita secara otomatis. Kecuali mufarokoh tadi itu. Kalau mufarokoh memisahkan diri, itu kada batal. Tapi kalau yang umpat harus tahu batal, umpat diumpati terus, ya sama kita batal aja sembahyangnya. Cuman kita kada tahu, ditanggung sama. Jadi suatu saat ikam semalam kada bisa, kan itu sidin yang menanggung. Kenapa sidin kada memberitahu dengan aku? Kalau yang beritahu kami sembahyang ulang. Jadi ditanggung sama si imam. Itu beratnya di situ imam. Kalau pas tekan nangka itu berat. Ya berat itu. Kan ini ada unsur bab gengsinya. Iya kan? Apalagi pas jadi imam di Islamik, imam Jumat. Iya kan? Udah suara harak. Wah, ya, lenggak-lenggok. Pas begitu ruku, nah tak keluar $100 tadi. Kayak apa itu? Gengsi. Ya akhirnya ini memaksakan untuk meneruskan sembahyang tadi itu tanpa memberitahu kepada si makmum. Oh, selamat ya imam ya. Selamat suaranya nahjar. Bagus. K7 kami suaranya. Padahal batal. Menanggung ratusan atau mungkin ratusan orang di belakang ditanggung sama sidin kayak apa itu? Bahaya, ini bisa dicalapkan ke neraka. Tuh. Gengsi. Kalau nya kada gengsi bepadah. Begitu pas sujud mungkin nangarnya sujud kan tak keluar tuh. Langsung aja di mik tuh. Mohon maaf kepada para makmum sekalian, ulun batal.
sembahyang ulun batal, tapi sembahyang pian kada batal. Jangan dibatalkan. Ada istikhlaf, diumumkan begitu kada apa juga. Ada yang menggantikan dari belakangnya. Nah, itu kayaknya belakangnya maju. Ya, belakangnya maju. Jangan ulun imam menyatakan sembahyang ulun batal. Bubuhan pian terserah aja. Amun hendak dibatalkan, batalkan aja. Kita ulang lagi. Wah, kacau ini. Amun jak ada terserah pian aja jar. Wah, bingung. Yang awam-awam ini bingung kan? Wah, kayak apa nih le? Kayak apa ini batal imamnya nih? Nah, kita batalkan juga nih. Bubar ujung-ujungnya. Ya, jangan bulikan. Kacau. Belum tungtung sembahyangnya sudah bulikan. Diberitahu di situ. Ya, diberitahu karena kada semuanya si makmum itu ngerti, ada yang awam yang kada tahu. Diberitahu, jangan pian bulikan. Jangan pian membatalkan antara dua. Kalau ada istikhlaf yang menggantikan ulun, umpatlah dengan bubuhan yang menggantikan ulun jadi imam. Amunnya kada, pian boleh masing-masing ngarannya sembahyang mufarokoh, terpisah dari ulun. Wassalam. Jadi ada pilihan. Oh ya sudah, kita umpat itu aja. Ada imam istikhlafnya, ada penggantinya, namanya istikhlaf. Jadi yang di belakang si imam itu harus orang yang mengerti, karena sewaktu-waktu si imam itu terkena najis atau batal, langsung loncat ini yang di belakang menggantikan si imam. Kalau kada, tadi itu masing-masing aja. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an la ya'taqida wujuba qadaiha alaih. Tidak meyakinkan, ya, tidak meyakinkan wajib qadanya atas si imam. Artinya kalau kita bermakmum itu, si imam itu mau sholat qada kah, mau sholat apakah, ya sudah sembahyang aja, kita umpat aja. Ya, karena kita kada mencari-cari tahu-taunya si imam itu sembahyang sunnah sidin. Sembahyang ba'diyah, kita umpat di situ ba'diyah, ya ba'diyah. Cuman kita niatnya kada ba'diyah, kita niatnya wajib. Kalau ba'diyah kan sunnah, sholli sunatan ba'diyatal isya, ya rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Datang ke lawas orang menjawil, jawil itu bukan menjawil, yang orang menampar. Jawil gini aja, nah jawil. Nah langsung sidin kan, cuman kada pakai suara nyaring biasa. Allahu akbar, ruku sujud, assalamualaikum, 2 rakaat, dapat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, kada apa-apa, dapat. Aku niatnya wajib, sidin niatnya sunnah, kada apa-apa. Kita kada tahu daripada sidin itu sunnah atau sidin mengkodok, kada tahu juga daripada sidin itu mengkodok. Tahunya sidin sembahyang kita supaya mendapatkan pahala berjamaah, umpat dengan sidin berpingkut supaya mendapatkan pahala berjamaah. Nah itu boleh kada? Boleh macam itu. Ya, kalau bertakun-takun dulu, nah itu yang bermasalah, bertakun ataupun kenapa kalau yang bertakun dulu itu kada boleh, ditakutnya kita sembahyang isya, sembahyang maghrib. Nah itu pulang lain iramanya. Jadi sembahyang itu harus seirama. Makanya sholat musafir itu kada boleh mengumpati sholat yang mustautin. Nah kada boleh mengumpati sholat mustautin. Mustautin itu pribumi itu, nah penduduk masyarakat setempat. Kita kalaunya musafir hendak ke Balikpapan kah, atau hendak ke Panajam, hendak ke Bontang, hendak ke Sangatta, sembahyang di situ di pertengahan kampung. Ya pas ada orang yang sembahyang juga di situ. Kita hendak sembahyangnya isya, sidin sembahyang isya juga, itu boleh 2. Iya, boleh kita ikut, boleh kada ikut juga. Kalau kada ikut artinya kita maulah sembahyang 2 rakaat digesor kan gitu. Kalau hendak sembahyang biasa saja kada apa umpat dengan sidin. Ya, walhasil ketentuannya yang musafir itu kada boleh
mengumpati si sholat mukim. Sholat mukim itu boleh. Kenapa? Takutnya lain, iramanya lain. Kita niatnya ya, niatnya 2 rakaat, pasti niatnya 4 rakaat. Nah, itu. Ya. Ada boleh kan begitu. Ini sholat Isya nih. Ini kita musafir. Oh, musafir. Pas lagi sembahyangan. Sidin imam karena sidin ahli kampung, penduduk. Ya kan? Kita musafir, kita qashar. Sholli fardhu isya rakaat ini gosol Imam Ali. Allahu Akbar. Begitu tahiyat, sidin naik lagi. Kan 4 rakaat. Kita cuma 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah itu kada boleh itu gitu. Ya, batal sembahyangnya. Kada boleh macam-macam. Makanya kalau hendak gosor ya, terpisah dari yang mukimin. Kita musafir terpisah daripada yang mukim supaya sembahyang kita itu bujur. Ya, boleh. Atau nunggu dulu sidin tungtongan sembahyangnya karena kita sembahyang. Karena iramanya berbeda. Kita 2 rakaat, sidin 4 rakaat. Kita niat 2 rakaat, sidin niatnya 4 rakaat. Berarti kita kan pagat di tengah jalan. Iya, memutuskan. Nah, itu kada boleh memutuskan sembahyang. Wa an la yakuna ma'muman. Kada boleh makmum menjadi makmum lagi kepada makmum. Nah, itu kada boleh itu. Mentang-mentang mungkin ini kawalan. Tahu ini. Jadi Syarif, Ustadz Syarif bermakmum dengan ulun. Nah, ulun imam. Ini Ustadz Syarif bermakmum. Datang ke kawalan Ustadz Syarif, tung. Oh, Syarif nih, kada mau umpat yang ini. Umpat yang ini. Apa itu? Nah, ini takutnya datang lagi seikung lagi umpat ini pulang mah. Bingung. Nah, itu kada boleh itu. Anda yakuna makmuman. Kada boleh menjadi makmum kepada makmum. Sama-sama makmum jangan berimaman. Sama-sama makmum jangan berimaman. Gitu nah. Ini ada imam kenapa jadi berimaman lagi di belakang? Ini ngarannya apa ya? Pemberontak ini. Pemberontak ini. Mengolah jamaah di atas berjamaah. Kada sah itu. Kada sah. Lain halnya begini. Nih ulun. Tes, ini Syarif. Datang seikong lagi set sini. Ini mungkin wah ini Ustadz Syarif ini, Ustadz Sidin sini. Ini Habib. Udah masbuk Sidin, tertinggal 1 rakaat. Nah, umpat sini, makmuman. Allahu Akbar, umpat. Begitu ulun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarif ini naik lagi. Nah, naik. Nah, begitu naik kan begitu nih. Seharusnya kan masing-masing tuh. Ini boleh yang seikung tadi nih ding sanaknya Syarif ini ke belakang. Set. Niat dalam hati menjadi makmum Sidin karena sudah pagat jadi makmumnya dengan Sidin, sudah pagat, terputus sudah. Maka boleh yang ini mundur belakang, set, atau mundurnya cuma hujung jari jemari kakinya aja sedikit supaya jangan menyamai. Nah, kayak ini umpat dengan Sidin 1 rakaatnya ngambil barokah, itu boleh. Gitu boleh yang seperti itu. Tapi kalau yang kayak tadi itu, ini masih statusnya jadi imam, jadi makmum. Datang pulang dari sini, oh ini aja aku umpat ini aja. Nah, dijauhi lagi. Kena ada belakang lagi, wah ini aja aku umpat ini jauhi lagi ting. Nah, itu kada sah. Enggak ada berjamaah di atas berjamaah. Nah, seperti itu. Ini yang ketiga, yang masih banyak ada 11. Kita insyaallah sambung di pertemuan yang akan datang. Sementara cukup sampai di sini.